Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hikmat yang kita butuhkan, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif dalam bukunya yang monumental, The Great Influenza, John M. Barry menceritakan epidemi flu yang terjadi pada tahun 1918. Barry mengungkapkan bahwa alih-alih terkejut, para petugas kesehatan telah mengantisipasi terjadinya penularan besar-besaran. Mereka khawatir bahwa dengan ratusan ribu tentara berdesak-desakan di dalam parit-parit dan bergerak melintasi perbatasan negara-negara, Perang Dunia II akan menyebarkan virus-virus baru. Akan tetapi, semua pengetahuan tersebut tidak dapat menghentikan kerusakan yang terjadi. Para penguasa terus saja menabuh genderang perang dan melaju menuju peperangan. Alhasil, para ahli epidemiologi memperkirakan bahwa 50 juta orang meninggal dunia dalam epidemi tersebut,
di luar sekitar 20 juta jiwa yang gugur akibat keganasan perang. Kita telah berulang kali melihat bahwa pengetahuan manusia takkan pernah memadai untuk menyelamatkan kita dari kejahatan. Meski kita sudah mengumpulkan pengetahuan yang berlimpah dan menyajikan banyak pemikiran yang mengagumkan, kita masih saja gagal menahan diri kita untuk tidak menyakiti satu sama lain. Kita tidak dapat menghentikan jalan orang fasik, yaitu jalan kebodohan yang berulang kali kita tempuh dan berujung pada kegelapan, terlepas dari pengetahuan kita yang terunggul. Kita sama sekali tidak tahu apa yang menyebabkan kita tersandung. Itulah sebabnya Alkitab mendorong kita, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Kita membutuhkan hikmat, karena melaluinya kita diajari tentang apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan kita. Hikmat sejati, yang sungguh-sungguh kita butuhkan, berasal dari Allah. Pengetahuan kita takkan pernah memadai, tetapi hikmat-Nya menyediakan apa yang kita butuhkan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam hal apa Anda melihat pengetahuan manusia tidak memadai? Bagaimana hikmat Allah dapat menuntun Anda kepada cara hidup yang lebih baik dan sejati? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Amsal 4, seorang ayah mengajar anak-anaknya agar memperoleh hikmat dengan membandingkan dua jalan atau arah kehidupan, yaitu jalan hikmat dan jalan orang fasik. Jalan yang dipimpin oleh hikmat Allah digambarkan sebagai gaya hidup yang mengarah kepada suatu perjalanan yang mantap, penuh keyakinan. Ketika langkahmu tidak akan terhambat, engkau tidak akan tersandung. Sebaliknya, gaya hidup orang fasik adalah kegelapan. Mereka yang berjalan di dalamnya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Karena tidak dapat berjalan dengan mantap, mereka yang memilih kejahatan hanya ingin menyebabkan orang lain celaka dan mengakibatkan orang lain tersandung juga. Mereka yang hidup menurut hikmat dan keadilan Allah akan berkembang dengan mengikuti jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Berjalan dalam terang ada 2 ayat Alkitab dalam Injil. Jika tidak dicermati akan mendatangkan pemahaman yang salah. Hal itu tentu saja adalah wajar dari perspektif logika manusia pada umumnya. Memang kata terang, dalam konteks pelayanan Yesus pasti selalu tertuju kepada sinar kemuliaan Allah. Coba perhatikan Matius 5 ayat 14 berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dan coba bandingkan Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian, "Akulah terang dunia." Apakah perkataan Yesus ini suatu hal yang kontradiktif? Atau mungkin mengarah kepada ucapan yang tidak konsisten dari Yesus? Sama sekali tidak. Mengapa? Jika kita perhatikan ada 2 situasi dan konteks. Pada Injil Matius konteks kota adalah menjadi sasaran tujuan pemberitaan firman sebagai tempat hadirnya sinar kemuliaan Allah. Jadi semua karakter hidup yang terjadi di situ, dalam semua aspek kehidupan manusia ditelanjangi oleh terang yang datang. Meskipun kota kelihatannya selama 24 jam hampir tidak ada kegelapannya, karena dipenuhi dengan terang lampu yang berupa warna, cahaya dan sinar yang berbinar-binar. Jika padam akan terjadi kegelapan. Itu sebabnya dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyikan. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai terang itu. Karena terang yang sesungguhnya lah anak manusia dimuliakan di atas gunung.
Itu sekaligus kritik tajam kepada orang Farisi yang dalam hidupnya penuh kemunafikan. Terang surya saja tidak dapat dibendung turun ke bumi. Apalagi terang sesungguhnya yaitu sinar kemuliaan sudah datang membawa transformasi keselamatan dari Allah. Bersukacitalah orang-orang yang berjalan dalam terang, berjalanlah dalam terang sesungguhnya. Karena ada janji Tuhan yang akan terwujud di dalam setiap langkah kehidupan ini sebagai orang benar. Kita yang terus bergerak maju bersama Tuhan Yesus, pasti mengalami banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu janji Tuhan lewat Salomo yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 18-19 dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan. Mari kita perhatikan dan menyimak, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Muncullah pertanyaan, apakah kehidupan kita tiap hari semakin bertambah terang? Jika Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia, maka apakah hidup kita dari hari ke hari makin menampakkan terang Kristus? Bagaimana cara agar terang Kristus menjadi nyata dalam hidup kita? Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita caranya. Katanya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Untuk hidup di dalam terang Allah, maka kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Terang Allah akan mengusir kegelapan yang ada di dalam hati kita. Jika kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain, maka kita harus percaya bahwa darah Yesus pasti menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam terang dengan mempraktekkan pemuridan one-on-one. Jika kita lakukan one-on-one dengan Tuhan dan dengan sesama setiap hari, maka kita tidak akan tahan lagi hidup dalam kegelapan. Pada Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan dari Allah dalam saat teduh perlu dilakukan. Kita menemukan satu ungkapan tentang kebenaran dari hati sang pemazmur tentang kuasa firman Tuhan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Tanpa kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Sebab Tuhan hanya menuntun kehidupan kita setiap hari melalui firman-Nya. Apakah kita rindu dituntun oleh Tuhan? Banyak orang berjalan dalam kegelapan, karena mereka hidup tanpa tuntunan yang jelas dari Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita diingatkan lewat firman Tuhan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya di dalam hidup kita. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran itu dapat memerdekakan hidup kita. Karena kebenaran itu tetap di dalam kita, maka Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes memberikan peringatan yang serius ini bagi kita. Peganglah kebenaran, agar kita tidak tersesat.
Berhati-hatilah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Sudahkah kita mengasihi kebenaran? Cintailah kebenaran. Datanglah dan mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Pertanyaannya, A. Seberapa pentingkah terang itu? B. Mengapa peringatan bahwa kegelapan akan menutupi bumi begitu serius? Tuhan adalah sumber terang. Alkitab menyebut Dia sebagai pemberi matahari untuk penerangan pada siang hari, ketetapan bagi bulan dan bintang-bintang untuk penerangan pada malam hari. Dialah pribadi yang menciptakan matahari, dan sebenarnya, matahari merupakan suatu tanur nuklir yang luar biasa besar, yang mengeluarkan ke ruang angkasa energi yang sangat besar, sebagian dalam bentuk cahaya dan panas, sebagian kecil energi tersebut yang kita terima dalam bentuk sinar matahari menunjang kehidupan di bumi ini. Tanpa sinar matahari, kita tidak mungkin ada. Bumi akan menjadi planet tanpa kehidupan. Dengan mencamkan hal itu, kita dapat memahami seriusnya situasi yang digambarkan Nabi Yesaya. Ia mengatakan, "Lihat, kegelapan akan menutupi bumi, dan kesuraman menutupi kelompok-kelompok bangsa." Yesaya 60 ayat 2, tentu saja, kata-kata itu tidak mengacu kepada kegelapan dalam arti fisik. Yang Yesaya maksudkan bukanlah bahwa suatu hari nanti matahari, bulan, dan bintang akan berhenti bersinar. Sebaliknya, ia sedang berbicara tentang kegelapan rohani. Tetapi, kegelapan rohani ini sungguh memautkan. Dalam jangka panjang, kita tidak dapat hidup tanpa terang rohani, sebagaimana halnya kita tidak dapat hidup tanpa terang fisik. Lukas 1 ayat 79. Ditinjau dari kata-kata Yesaya, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen? Bila ditinjau dari hal ini, kita hendaknya memperhatikan dengan serius kata-kata Yesaya itu, yang sekalipun telah tergenap atas Yehuda zaman dahulu, namun memiliki penggenapan lebih besar dewasa ini. Ya, pada zaman kita, dunia ini diliputi kegelapan rohani. Dalam situasi yang berbahaya itu, terang rohanilah yang teramat sangat kita butuhkan. Itulah sebabnya orang Kristen dihimbau untuk mengindahkan anjuran Yesus. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia. Orang Kristen yang setia dapat menghalau kegelapan bagi orang-orang yang lembut hati. Dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kehidupan. Dengan demikian maka kita boleh mengerti, memahami, menghayati dan mampu mengalami terang sesungguhnya. Sekilas flashback uraian di atas, kamu adalah terang dunia. Yesaya 9 ayat 1-3 bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus adalah terang itu, Dia datang pada waktu dunia dalam kegelapan. Bangsa yang dalam kegelapan itu merupakan biji mata Allah yang pada saat itu sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu Israel dan Yehuda.
Mereka melakukan peperangan dan tidak dapat mengalahkan musuh sebab mereka berperang tanpa mengikut sertakan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, lain halnya dengan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud berkata, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?" Dan Daud pun selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mengapa Yesus datang? Tuhan mendatangkan Raja Asyur dan mengizinkannya untuk menghancurkan bangsa Israel dan Yehuda. Ini merupakan pembalasan Tuhan atas perlawanan bangsa Israel pada kehendak Tuhan. Sebagian besar bangsa Israel dibuang ke Asyur dan Babilonia sehingga bangsa ini hidup dalam kegelapan dan menderita. Tanah yang semula memberi berkat kelimpahan menjadi tanah kering penuh rumput putri malu. Kekayaan Israel dan Yehuda menjadi jarahan di depan Raja Asyur sehingga tidak ada lagi sesuatu yang dapat dinikmati oleh Israel dan Yehuda. Yesaya 8 ayat 5-7 merupakan latar belakang mengapa Yesus datang dalam dunia yang gelap ini, yaitu supaya bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan dapat menerima terang. Kamulah terang dunia. Setan selalu menawarkan dosa yang kelihatannya manis, tetapi kemenangan dari Tuhan akan diperoleh bagi orang yang mau belajar dan menerima apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Mungkin ada di antara saudara yang hidup seperti berada dalam kegelapan dan penderitaan sehingga saudara tidak dapat merasakan sukacita. Terimalah terang itu datang dalam hidup saudara. Yesus datang sebagai terang dunia. Dia mau menjadikan kita terang yang mengusir kegelapan dan menerangi dunia ini. Dunia ingin melihat Kristus dalam kita. Dunia mau melihat terang itu ada pada kita. Jadikan Yesus terang dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Kamu adalah terang dunia. Selamat berjalan dalam terang Yesus. Shalom. Apakah baik berteman dekat dengan orang yang tidak percaya, atau berbeda kepercayaan? Sebagai umat Kristiani, kita harus terus-menerus menghadapi godaan dan serangan dari dunia sekitar kita. Segala sesuatu yang kita lihat, baca, lakukan, dengar, masukkan ke dalam tubuh kita, dan sebagainya, akan mempengaruhi kita. Itu sebabnya, untuk menjaga hubungan dekat dengan Tuhan, kita harus mengesampingkan cara-cara lama kita dalam melakukan sesuatu hal-hal yang kita tonton di TV, kebiasaan lama yang buruk, aktivitas yang kita ikuti, dan teman-teman pergaulan kita. Manusia hanya terbagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang berasal dari dunia dan penguasanya, setan, dan mereka yang menjadi milik Tuhan. Kedua kelompok orang ini digambarkan dalam istilah yang berlawanan di seluruh Alkitab. Misalnya, mereka yang berada dalam kegelapan atau mereka yang berada dalam terang. Mereka yang memiliki hidup kekal atau mereka yang memiliki kematian kekal. Mereka yang berdamai dengan Tuhan atau mereka yang berperang dengannya. Mereka yang percaya pada kebenaran atau mereka yang percaya pada kebohongan. Mereka yang berada di jalan sempit menuju keselamatan atau mereka yang berada di jalan lebar menuju kehancuran, dan masih banyak lagi. Jelas sekali, pesan kitab suci adalah bahwa orang-orang percaya sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan dari sudut pandang inilah kita harus membedakan persahabatan seperti apa yang sebenarnya bisa kita jalin dengan orang-orang yang tidak percaya.
Kitab Amsal memuat beberapa ayat bijak tentang orang-orang beriman yang berteman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang benar harus hati-hati dalam memilih sahabatnya, karena jalan orang fasik menyesatkannya. Kita harus menjauhi orang bodoh, menjauhi orang yang mudah marah, dan menjauhi orang yang suka memberontak. Semua hal ini melambangkan mereka yang belum diselamatkan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 1 Korintus 15 ayat 33 memberitahu kita bahwa pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Orang yang tidak percaya adalah budak dosa, dan orang Kristen adalah hamba Tuhan. Jika kita terlibat secara mendalam, baik melalui persahabatan atau hubungan romantis, dengan orang non-Kristen, kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kekacauan. Hal ini dapat, dan seringkali, menyebabkan orang Kristen tersandung dalam perjalanannya, jatuh kembali ke dalam kehidupan yang penuh dosa, dan juga menjauhkan orang lain dari Tuhan, dengan cara salah menggambarkan Tuhan dan kekristenan. Dampak merugikan lainnya dari kedekatan dengan orang-orang yang tidak beriman adalah kecenderungan kita untuk meremehkan kebenaran Alkitab agar tidak menyinggung perasaan mereka. Ada kebenaran yang sulit dalam firman Tuhan, kebenaran seperti penghakiman dan neraka. Ketika kita meremehkan atau mengabaikan doktrin-doktrin ini atau mencoba melunakkannya, pada dasarnya kita menyebut Tuhan pembohong demi mereka yang sudah berada dalam genggaman setan. Ini bukan penginjilan. Meskipun hubungan dekat ini tidak dianjurkan, bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang tidak beriman. 2 Timotius 2 ayat 24-26 memberitahu kita bahwa sebagai hamba Tuhan, kita harus bersikap baik dan tidak bertengkar dengan siapapun. Kita harus dengan lembut mengajar mereka yang menentang kebenaran, dan bersabar terhadap orang-orang yang sulit. Matius 5 ayat 16 memberitahu kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus melayani orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka dapat melihat Tuhan melalui kita dan memujinya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa ada kuasa yang besar dalam doa orang yang benar. Maka doakanlah kepedulian kita terhadap orang-orang tidak percaya ke hadapan Tuhan, dan Dia akan mendengarkan. Banyak orang telah diselamatkan karena doa dan pelayanan orang-orang Kristen. Jadi jangan berpaling dari orang-orang yang tidak percaya, namun memiliki hubungan intim apapun dengan orang yang tidak percaya dapat dengan cepat dan mudah berubah menjadi sesuatu yang menghalangi perjalanan Anda bersama Kristus. Kita dipanggil untuk menginjili mereka yang terhilang, bukan untuk menjadi intim dengan mereka. Tidak ada yang salah dengan membangun persahabatan yang berkualitas dengan orang-orang yang belum percaya. Namun fokus utama dari hubungan tersebut adalah memenangkan mereka kepada Kristus dengan membagikan Injil kepada mereka dan menunjukkan kuasa penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar dan terimalah perkataanku. Amsal 4 ayat 10 berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan.
Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari, maka hidup kita indah dan menyenangkan. Namun sering menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah sebabnya pengamsal berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Hal ini berarti, jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak dan mereka mendengarkannya, maka Tuhan akan menambahkan umur panjang dalam hidup mereka. Sama halnya dalam Keluaran 20 ayat 12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan. Pengamsal mengajarkan jalan hikmat dan lurus yang bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan setelah kita menjalani hidup dengan lurus yang hanya tertuju kepada kesetiaan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga, haruslah didengarkan dan diterima oleh anak-anak. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula, hikmat Tuhan juga diajarkan kepada si anak. Hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam pendidikan anak di keluarga Yahudi? Karena latar belakang budaya patriarki memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Dalam budaya masa kini, hak dan tanggung jawab itu diemban kedua orang tua. Menarik disimak bahwa pengamsal bicara soal umur panjang. Itu menjadi logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya, "Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung." Persoalan-persoalan hidup sering membuat orang merasa tertekan, dan tekanan hidup yang tidak dikelola baik akan menyebabkan psikosomatis. Itulah sebabnya, banyak dokter menasihati pasiennya untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Jalan hikmat akan membuat orang merasa tenang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya, dan memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika jalan hikmat itu terlihat sulit karena dosa membuat orang enggan menapakinya. Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Pada ayat 13, penulis menasihati, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, "Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil." Berkait dengan keberhasilan, kadang manusia berpikir pendek, sehari, sebulan, setahun, atau sewindu, juga melihat keberhasilan dari kacamata manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita untuk melihat keberhasilan itu dari perspektif kekekalan Allah akhir dari semua hal, yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita memegang teguh hikmat dari Allah yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja.
Jalan hikmat yang kita miliki adalah berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, teruslah berusaha mendengar dan menerima hikmat Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Apa kata Alkitab mengenai menjadi seorang ibu? Menjadi seorang ibu merupakan peranan penting yang Allah percayakan kepada banyak perempuan. Titus 2 ayat 4-5 menyatakan, "Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Para ibu diminta untuk mencintai anak-anak mereka." Dalam Yesaya 49 ayat 15a Alkitab mengatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kapankah fungsi keibuan seseorang dimulai?" Anak merupakan hadiah dari Allah. Dalam Titus 2 ayat 4 muncul kata bahasa Yunani, phileoteknos. Kata ini secara khusus menyatakan kasih ibu. Ide yang terkandung dalam kata ini antara lain, lebih menyukai anak-anak kita, memperhatikan mereka, membesarkan mereka, memeluk mereka dengan kasih sayang, mencukupi kebutuhan mereka, dan berteman dengan lemah lembut. Setiap anak merupakan pribadi unik yang berasal dari tangan Allah. Kita diperintahkan Alkitab untuk melihat kasih ibu sebagai tanggung jawab. Baik para ibu maupun para ayah diperintahkan firman Tuhan untuk melakukan beberapa hal. Tersedia bagi anak-anaknya pagi, siang, dan malam. Terlibat dalam hidup anak-anaknya berinteraksi, berdiskusi, memikirkan dan memproses kehidupan bersama-sama. Mengajar kebenaran Alkitab, pandangan dunia yang alkitabiah. Mendidik, menolong anak mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatannya. Mendisiplinkan, mengajarinya takut akan Tuhan, menentukan batas secara konsisten, penuh kasih dan ketegasan. Membesarkan, menyediakan lingkungan di mana anak bisa merasakan adanya dukungan secara lisan yang konstan, ruang untuk diperbolehkan gagal, adanya penerimaan, kemesraan, kasih yang tanpa syarat. Memberi teladan dengan integritas hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, menjadi teladan yang dapat dijadikan contoh oleh anak dengan menangkap esensi dari kehidupan yang saleh. Alkitab tidak pernah memerintahkan setiap perempuan untuk menjadi seorang ibu. Namun demikian, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Allah untuk menjadi seorang ibu harus menerima tanggung jawab itu dengan serius. Para ibu memiliki peranan yang unik dan krusial dalam hidup anak-anak mereka. Menjadi ibu bukanlah tugas atau pekerjaan yang tidak menyenangkan. Sebagaimana ibu mengandung, memberi makan, serta mengasuh anak pada masa bayinya, para ibu memiliki peranan yang berkelanjutan dalam hidup anak-anak mereka, ketika remaja, dewasa muda, dan bahkan anak yang sudah dewasa. Sekalipun peran seorang ibu harus berubah dan berkembang seiring zaman, kasih, perhatian, perawatan, dan dorongan yang diberikan seorang ibu tidak pernah boleh berakhir. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku sering bergumul dengan keangkuhan diri. Pengetahuanku sebagai manusia tidak dapat menyelamatkanku. Sudilah kiranya Engkau mengajariku kebenaran-Mu. Amin.
Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.